wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah salat subuh yang dimulakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur selalu kita curahkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia dan nikmat yang masih Allah berikan kepada kita. Allah masih berikan kita nikmat sehat jasmani, sehingga kita dapat melangkahkan kaki kita ke rumah Allah ini. Allah masih berikan kita kenikmatan rohani, sehat rohani, sehingga kita mampu, iman kita menggerakkan kaki-kaki kita untuk melangkahkan menuju rumah Allah ini, dalam rangka menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, insyaallah kita lanjutkan materi kita berkenaan dengan kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah. Alhamdulillah, kita sudah selesai kemarin sedikit muqaddimah tentang biografi penulis, keutamaan tauhid. Sebelum kita masuk ke pembahasan di dalam kitab, ada sedikit prolog atau pengantar kitab. Jadi apa sih yang akan kita bahas di dalam kitab ini? Terus kemudian kenapa penulis itu menulis kitab ini? Apa tujuannya? Ini agar kita tahu semuanya. Jadi kita itu akan membahas sebuah kitab, Pak. Risalah namanya, yang berjudul Al-Usul Ats-Tsalatsah atau Usul Ats-Tsalatsah, atau Tsalatsatul Usul, yang mana poin besar yang akan dibahas di dalam kitab ini yaitu ada 3. Nanti akan kita sampaikan. Kita tulis Tsalatsatul Usul. Ada 3. Yang pertama ma'rifatullah. Kemudian ma'rifatu nabiyhi. Kemudian ma'rifatu ad-din. 3 poin besar inilah yang akan kita bahas di dalam kitab ini. Yang pertama adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Kemudian ma'rifatu nabiyhi, mengenal nabinya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian ma'rifatud din, mengenal agama Islam. Ini poin besar yang akan kita bahas. Kenapa penulis mengkhususkan 3 poin ini saja? Kenapa kok tidak yang lainnya? Alasan yang masuk akal, kenapa penulis mengkhususkan 3 poin besar ini? Karena 3 pertanyaan inilah yang nanti akan ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir ketika manusia dikubur. Ketika manusia berada di alam barzakh,
pertanyaan tiga inilah yang nanti akan ditanya. Ya. Di dalam hadis dikatakan, ya, salah satunya yang diriwayatkan oleh Al-Bara' bin Azib, ya, ketika Rasulullah SAW menceritakan tentang proses, ya, manusia meninggal di alam barzakh, apa yang mereka rasakan pertama kali. Ya. Di dalam hadisnya dikatakan fatu'adu ruhuhu fi jasadihi. Ya, kemudian rohnya dikembalikan ke jasadnya. Artinya ketika kita dikuburkan, ya, di alam barzakh, nanti itu roh kita akan dikembalikan ke jasad kita. Kita akan dihidupkan kembali. Akan tetapi kehidupan di alam barzakh tentu berbeda dengan kehidupan di alam dunia. Fayatihi malakan, kemudian datang kepadanya dua malaikat. Ya. Di dalam riwayat yang lain, ya, Rasulullah mengatakan atahu malakani aswadani azraqan. Ya, datang kepadanya dua malaikat, ya, yang berwarna hitam dan biru. Ya. Yuqalu li ahadihima al-munkar walil akhar an-nakir. Ya, yang mana salah satu, ya, malaikat tersebut bernama atau disebut munkar dan yang satunya disebut an-nakir. Inilah malaikat yang menanyai, ya, ketika manusia di alam kubur. Ya, jadi di dalam hadis tersebut, ya, mungkar nakir itu bermakna, ya, sesuatu yang mengerikan. Ya. Dijelaskan sifat-sifatnya yaitu hitam dan biru. Ya. Kemudian, ya, setelah itu kedua malaikat tersebut, ya, mendudukkannya, ya, mendudukkan si mayat tadi. Ya, kita didudukkan oleh malaikat dan ditanyai tentang tiga hal ini. Ya. Man rabbuka, siapa Tuhanmu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ya. Ma dinuka, apa agamamu? Ya. Tentu ketika yang ditanya adalah seorang mukmin, orang yang beriman, maka dia dengan mudah, ya, dan dapat menjawab pertanyaan tersebut. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayujlisanihi, ya, kemudian didudukkannya, ya, malaikat, ya, al-munkar dan nakir, yang mendudukkan orang tadi, fayaqulani lahu, kemudian bertanya kepada dia, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Fayaqul rabbi Allah, maka orang tadi akan menjawab, Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu, ya, kemudian ditanya lagi, ma dinuka, ya, apa agamamu? Fayaqul dini al-Islam, maka dia akan menjawab, agamaku adalah al-Islam. Ya. Fayaqulani lahu ma hadha ar-rajulu alladhi bu'itha fikum, kemudian ditanya lagi, siapakah orang, ya, yang datang kepada kalian? Fayaqulu huwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, artinya siapa nabimu? Ya, maka dia akan menjawab, nabiku adalah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini keadaan orang-orang yang beriman. Lantas bagaimana dengan keadaan orang-orang yang, ya, orang kafir atau orang munafik? Maka mereka tidak akan bisa menjawab pertanyaan yang ditanya kepada mereka. Mereka tidak bisa menjawab pertanyaan dari malaikat. Ya, di dalam hadis dikatakan fayujlisanihi, ya, kemudian dia didudukkan, ya, oleh kedua malaikat tadi. Fayaqulani lahu, kemudian ditanya, man rabbuka, ya, siapa Tuhanmu? Apa jawaban orang kafir? Fayaqul ha. Ya, gak bisa jawab, ya. Ya, di dalam hadis dikatakan begitu. Ya, la adri, saya enggak tahu. Ya. Kemudian fayaqulani lahu, ditanya lagi. Ya, ma dinuka, apa agamamu? Ya. Fayaqul, kemudian dia menjawab terengah-engah, ya, enggak bisa menjawab. Ya, la adri, kata dia, saya enggak tahu. Ya. Kemudian fayaqulani lahu, dikatakan lagi kepadanya. Ya.
ma hadzal rajul alladhi bu'itsa fikum, siapa orang yang diutus kepada kalian? Fayaqul la adri, maka dia akan menjawab la adri, saya enggak tahu. Maka orang-orang kafir, orang-orang munafik, mereka tidak akan mampu menjawab pertanyaan tersebut. Walaupun kita tahu pertanyaan tersebut ketika mereka masih hidup di dunia, tentu mereka sangat mudah dan bisa menjawab pertanyaan tersebut. Akan tetapi ketika di alam barzakh, pertanyaan tersebut tidak ada kaitannya dengan hafalan, tidak ada kaitannya dengan hafalan. Iman dan amal soleh, bagi mereka orang yang beriman dan selalu melakukan amal soleh, maka mereka akan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Pantas saja Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam firman-Nya, "Yutsabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah." Allah mengokohkan orang-orang beriman dengan perkataan yang kokoh, baik di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Ketika orang-orang beriman, ketika di dunia kemudian mendekati sakaratul mautnya, Allah mudahkan mereka untuk mengucapkan kalimat tauhid. Allah mengokohkan kalimat-kalimat terakhir di dalam kehidupannya dengan kalimat-kalimat yang baik. Dan ketika di akhirat, Allah pun kokohkan perkataan mereka dengan apa? Dengan bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para malaikat. Ini maksud dari Allah mengkokohkan orang-orang yang beriman baik di dunia maupun di akhirat. Lantas orang-orang kafir yang masih hidup sampai sekarang, ketika mereka ditanya siapa Tuhan orang Islam, maka tentu mereka akan menjawab Allah. Ketika mereka ditanya sekarang apa agama mereka, tentu mereka akan menjawab Islam. Ketika mereka ditanya siapa Nabi orang Islam, mereka pasti menjawab Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika di alam barzakh, ketika di kuburan, maka mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Seolah-olah mereka mengingat sesuatu dulu ketika hidup, seolah-olah dia mengingat sesuatu. Apa sesuatu tersebut? Seolah-olah dia tahu jawabannya, tapi oleh Allah dibuat lupa. Maka kondisi ini sangat mengenaskan bagi mereka, orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Mereka dibuat lupa oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas jawaban-jawaban dari pertanyaan para malaikat. Maka ketika mereka orang-orang kafir tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka mereka akan dipukul oleh para malaikat, dikatakan dari besi, dan teriakan mereka itu didengar oleh makhluk-makhluk terdekat, kecuali siapa? Manusia dan jin, kecuali manusia dan jin. Jadi inilah pembahasan kita di dalam kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah, yaitu tentang 3 pertanyaan yang nanti akan ditanya oleh para malaikat kepada para manusia ketika di alam barzakh. Jadi di alam barzakh itu ada 2 hal, ada 2 hal. Yang pertama ada yang namanya fitnatul qabr, fitnah kubur. Fitnah kubur ini ujian. Namanya fitnah itu apa? Ujian. Jadi kalau kita tuliskan di sini di alam barzakh, itu ada fitnatul kubur. Ini fil barzakh, al barzakh. Yang pertama fitnatul kubur.
Fitnatul qabr itu adalah ujian ketika di kuburan. Ya. Apa ujiannya? 3 pertanyaan ini. Ya. 1, 2, 3. Ujian pertanyaan ini. Inilah yang akan diujikan kepada para manusia. Kemudian yang kedua, Bang, ada na'imul qabr, na'im atau adzabul qabr. Adzabul qabr. Ada nikmat kubur, ada juga azab kubur. Ya. Maka ketika mereka bisa menjawab fitnah tadi, bisa menjawab ujian, ya, pertanyaan-pertanyaan ya, yang ditanyakan oleh para malaikat, maka mereka akan mendapatkan ini. Ya. Na'imul kubur, nikmat kubur. Akan tetapi sebaliknya, ketika mereka tidak bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, ya, orang kafir, orang-orang munafik, maka mereka akan mendapatkan apa? Adzab kubur. Ya, naudzubillah. Semoga kita termasuk orang-orang yang bisa menjawab ketika di alam barzakh. Ya. Baik. Ya. Ini sedikit prolog, ya, pengantar tentang kitab yang akan kita bahas. Ya. Jadi nanti itu ketika kita di alam barzakh, ya, kita nggak akan bisa lari, ya, nggak akan bisa lari dari pertanyaan tersebut. Ya. Pasti, ya, secara umum, ya, kita akan mendapatkan, ya, ujian tersebut, fitnatul qabr. Ya, apakah kita bisa menjawab, ya, ataukah tidak? Kalau kita bisa menjawab, ya, maka kita akan mendapatkan nikmat kubur. Tapi kalau kita tidak bisa menjawab pertanyaan tersebut, ya, naudzubillah, ya, maka kita akan mendapatkan adzabul qabr. Ya. Baik, kita masuk ke dalam kitab, ya, pembahasan di dalam kitab. Baik. Ya. Qala al-muallif, ya, jadi muallif, ya, atau penulis, ya, mengatakan, ya, kita tuliskan, ya, biar paham. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi penulis memulai kitabnya, ya, dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Jadi beliau sudah mengambil, ya, 2 sunnah, ya, sunnatullah dan sunnatul rasul, ya. Apa itu sunnatullah? Yang pertama, ya, beliau meniru Al-Quran, yang mana Al-Quran itu dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim, ya. Kemudian apa sunnatullahnya? Ya, sunnatullahnya sebagaimana Rasulullah SAW, ya, di dalam sabdanya menuturkan, kullu amrin dzibal, ya, la yubtada'u fihi bi bismillah fahuwa abtar. Ya. Segala sesuatu yang penting, ya, yang memiliki kebaikan di dalamnya, ya, apabila tidak dimulai dengan bismillah, maka dia tercela. Artinya apa? Ketika seseorang, ya, ketika hendak mengerjakan sesuatu, ya, kemudian dia mengucapkan basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, maka hakikatnya dia sedang mencari keberkahan dari kalimat tersebut, ya. Maka kalau kita sedang hendak melakukan sesuatu, misal mau bekerja, ya, mau memakai pakaian, ya, mau berdagang, kok tidak menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, ya, maka bisa jadi keberkahan tidak akan kita dapatkan, ya. Kemudian, ya, Rasulullah SAW, ya, jadi ketika beliau menulis surat-surat untuk para raja, ya,
yang mana isi suratnya ya berisikan tentang ajakan untuk masuk Islam, maka beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sebagaimana yang kasih ya yang diberikan oleh Raja Romawi ketika itu, ya, yang mana isi suratnya ya, Bismillahirrahmanirrahim min Muhammadin abdillahi wa rasulih ila Hiraqla azimir Rum. Ya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, ya, dari Muhammad hamba Allah dan utusannya untuk Raja Romawi. Ya, jadi beliau memulai suratnya dengan basmalah. Begitu juga Nabi Sulaiman, ya. Nabi Sulaiman ketika beliau mengirim surat untuk Ratu Bilqis, ya, yang mana isi suratnya innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ya. Sesungguhnya surat itu dari Sulaiman, ya, yang isinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya. Jadi intinya ketika seseorang mengucapkan basmalah, ya, ketika hendak mengerjakan sesuatu, ya, maka pada hakikatnya dia sedang mencari keberkahan dengan menggunakan kalimat tersebut, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ya, kata penulis, i'lam rahimakallah, ya, annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Ketahuilah, ya, rahimakallah. Rahimakallah itu artinya semoga Allah merahmatimu. Ya. Sebelum penulis ya menjelaskan tentang ya 3 perkara penting, ya, beliau mendoakan kita, Pak. Ya, mendoakan para pembaca kitab ini. Ya, apa makna rahimakallah itu, Pak? Ya, semoga Allah merahmati itu ya maksudnya adalah Allah mengampuni dosa-dosa kita yang telah lalu, menjaga kita dari dosa-dosa yang akan datang. Ya, artinya kita atau muallif ya, penulis yang berharap ya, Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian, ya, dan menjaga kalian dari dosa-dosa yang akan mendatang. Ya, ini bentuk kepedulian ya, dan kasih sayang Syekh Muhammad bin Abdul Wahab kepada para penuntut ilmu. Ya. Kemudian yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Ya, wajib bagi kita untuk mempelajari 4 masalah. Ya. Apa 4 masalah yang wajib kita pelajari? Ya. Al-ula, yang pertama adalah al-ilmu. Ya. Al-ilmu. Kemudian ma'rifatun nabi. Ma'rifatud din bil adillah. Nah, yang pertama yang wajib kita pelajari adalah al-ilmu. Ya, ilmu. Yang mana ilmu di sini mencakup ya, ma'rifatullah, ya, mengenal Allah, kemudian ma'rifatud din, ya, mengenal agama, ma'rifatun nabi, mengenal nabi, dan kemudian ma'rifatud din bil adillah, mengenal agama dengan dalil. Ya, karena kita ya, cara mengetahui agama itu tentunya dengan dalil, ya, dengan petunjuk. Ya, kalau nggak bisa nyeleweng. Ya. Nah, kemudian apa dalil dari ada 4 masalah, kita terus dulu 4 masalah. Yang pertama al-ilmu, kemudian yang kedua tsaniyah al-amalu bihi, yang ketiga
ad-da'watu ilaihi. Yang keempat, as-sabru 'ala al-adha fihi. Ini 4 perkara yang wajib kita pelajari. Yang pertama al-ilmu, yang kedua al-amalu bihi, ya, mengamalkannya. Yang ketiga ad-da'watu ilaihi, menyebarkannya atau mendakwahkannya. Yang terakhir adalah as-sabru 'alal adha fihi, ya, sabar di dalam mendakwahkannya, ya. Apa dalil dari keempat permasalahan ini? Ya. Surat Al-Asr, ya, Allah mengatakan wal 'asr innal insana lafi khusr. Ya, sesungguhnya, ya, demi masa, sesungguhnya semua manusia itu dalam kerugian. Ya. Artinya kita itu dari semua sisi, ya, kita itu pasti akan merugi. Ya. Allah enggak katakan manusia itu rugi, bukan, tapi dalam kerugian. Artinya apa? Kita itu seolah-olah tenggelam, ya, di dalam kerugian. Artinya semua sisi, ya, kita akan merugi, dari atas, dari bawah, ya, kanan, kiri, ya, depan, belakang, pasti merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Ya, yang pertama adalah orang yang beriman. Tentu orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang berilmu. Enggak mungkin orang yang beriman tanpa ilmu. Ya. Yang kemudian wa amilus solihat, ya, orang yang beramal saleh, mengamalkannya. Ya, berarti mengamalkannya. Wa amilus solihat wa tawasau bil haqqi, ya. Ad-da'watu ilaihi, saling menasihati, saling mengingatkan, ya. Wa tawasau bis sabr, ya, dan saling menasihati dalam kesabaran, sabar ketika berdakwah. Nah, ini dalil dari 4 permasalahan ini, ya. Baik. Kita bahas yang pertama, al-ilmu, ya. Jadi beliau menyebutkan, ya, bahwa ilmu itu mencakup 3 hal: ma'rifatullah, ma'rifatun nabi, ma'rifatud din bil adillah, ya. Kemudian, ya, kita sudah tahu bahwasanya ilmu itu, ya, merupakan ibadah yang sangat agung, ibadah yang sangat istimewa, ya. Banyak sekali, ya, ayat-ayat Al-Quran ataupun hadis-hadis yang menjelaskan tentang keagungan ilmu, ya, keistimewaan ilmu, sangat banyak sekali, ya. Maka tatkala kita sedang belajar, ya, maka prinsip yang harus kita tanamkan, ya, di dalam pribadi kita, bahwa ilmu merupakan apa? Ibadah, ya. Sebagaimana sholat, ya, maka ketika kita sholat, ya, bersungguh-sungguhlah kita di dalam mengerjakannya, ya, karena sholat ibadah. Ketika kita membaca Al-Quran, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam membacanya, karena ibadah. Ketika kita puasa atau bersedekah, ya, bersungguh-sungguhlah di dalam bersedekah, ya, karena sedekah adalah ibadah. Begitu juga di dalam menuntut ilmu, ya. Maka kita, ya, nasihat saya pribadi dan untuk semuanya, ya, jemaah sekalian, bersungguh-sungguhlah di dalam menuntut ilmu, ya, karena menuntut ilmu merupakan sebuah ibadah, ya. Artinya ketika seseorang duduk, ya, kita duduk di masjid, ya, setengah jam, 1 jam, 2 jam, ya, untuk menuntut ilmu, ya, maka insya Allah kalau niat kita benar, ya, akan dicatat oleh Allah sebagai amal soleh, ya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, talabul ilmi, ya, fariidhatun ala kulli muslim, ya, menuntut ilmu itu, ya, wajib bagi setiap muslim, ya. Maka sejatinya orang yang sedang menuntut ilmu, ya, itu mereka sedang berusaha mencari ridho Allah. Mereka sedang berusaha mencari apa yang Allah cintai, ya, karena Allah, ya, sangat cinta dengan ilmu, ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan, ya, persaksiannya, ya,
dengan para penuntut ilmu. Ya, Allah mengatakan di dalam Al-Quran, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. Ya. Ketika Allah mengatakan, ya, bersaksi bahwa dialah Tuhan, ya, yang layak disembah. Kemudian juga para malaikat bersaksi, ya, bahwa Allah lah Tuhan yang layak disembah. Wa ulul ilmi, dan para ulama, yaitu orang yang berilmu, ya, mereka bersaksi bahwasanya Allah lah Tuhan yang layak disembah. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala menyandingkan dirinya tentang persaksian, ya, keesaannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyandingkan para ulama, orang-orang yang menuntut ilmu, ya, untuk sebagai hujjah bagi Allah bahwasanya Allah lah Tuhan yang satu-satunya zat yang layak disembah. Ya. Maka Al-Imam Ibnu Mubarak, ya, beliau pernah mengatakan, wala a'lamu ba'da an-nubuwati darajatan afdalu min bathil ilmi. Aku tidak mengetahui ada suatu perkara yang lebih tinggi derajatnya, ya, setelah kenabian daripada menyebarkan ilmu. Ya. Makanya di dalam Al-Quran Rasulullah SAW itu diperintahkan, ya, tidak untuk meminta tambahan kecuali apa? Tambahan ilmu. Ya. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Allah mengatakan, katakanlah wahai Muhammad, ya, tambahkanlah aku ilmu. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya. Rasulullah tidak pernah meminta tambahan kepada Allah, ya, kecuali apa? Kecuali ilmu. Ya. Maka pertanyaannya, ya, ilmu apa yang dimaksud? Ya. Ilmu apa yang dimaksud? Ya. Ini kalau kita klasifikasikan, ya, ilmu itu dibagi menjadi dua. Ya. Yang pertama ilmu dunia, ya. Yang kedua ilmu agama atau syariat. Ya. Dan ilmu dunia ini, ya, dibagi menjadi tiga. Ya, kita tuliskan di sini, ya. Ya. Ilmu, ya. Ilmu dibagi menjadi dua, dunia dan agama, ya, atau akhirat. Nah, ini dibagi menjadi tiga. Kalau kita klasifikasikan, ya, fardu ain dan kifayah. Kemudian yang kedua mubah, ya. Yang ketiga haram. Nah, ini juga sama, Pak, ya, kalau kita klasifikasikan ada tiga: fardu ain, kemudian mubah, ya, kemudian haram. Nah, fardu kifayah, fardu kifayah. Nah. Yang pertama fardu ain, ya, ilmu dunia, fardu ain dan fardu kifayah, ya. Jadi ilmu dunia itu, ya, sangat penting, ya, sangat penting, ya, bahwa Islam itu tidak hanya berbicara tentang akhirat, ya. Islam tidak hanya berbicara tentang, ya, agama Islam, ya. Ilmu dunia pun, ya, setiap orang pasti akan membutuhkannya, ya. Misal ilmu kedokteran, ya, ilmu politik, kemudian ilmu peperangan, ya, teknologi, ya, cara membangun bangunan, apa, ya, struktur, apa, insinyur, ya. Nah, itu pun orang membutuhkannya, ya. Akan tetapi, ya, jika seorang penguasa,
ya, seorang amir, seorang pemimpin, kemudian menunjuk seseorang ya, untuk menuntut salah satu ilmu yang sifatnya ya berat tadi, ya, maka hukumnya fardu ain bagi dirinya. Contoh, ketika seseorang berada di militer, ya, maka dia wajib bagi dia untuk mempelajari apa? Tentang ilmu peperangan. Ya, wajib bagi dirinya untuk mempelajari ilmu strategi perang, bagaimana cara berperang. Ya. Akan tetapi hukumnya fardu kifayah bagi siapa? Bagi yang lainnya. Ya, wajib bagi seorang militer tadi, ya, fardu kifayah bagi yang lainnya. Ya. Maka kemudian ya, yang kedua ya, mubah. Ya, mubah itu artinya boleh. Ya, boleh kita untuk menuntut ilmu-ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu tadi matematika misal, ya, fisika. Nah, ini boleh hukumnya. Ya, enggak sampai derajat haram, enggak. Ya. Dan kalau haram itu apa, Pak? Ilmu-ilmu yang apa? Yang enggak ada manfaatnya, yang enggak berguna bagi dirinya. Apa contohnya? Ilmu judi, ilmu judi. Nah, itu haram, enggak boleh kita belajar tentang perjudian. Ilmu perdukunan, ya, enggak boleh kita belajar ilmu perdukunan, haram. Ya. Cara meramal, ilmu meramal enggak boleh. Ya, ini ilmu-ilmu yang Allah haramkan. Ya. Kemudian ilmu yang kedua yaitu tentang agama, ya, atau akhirat. Ya, dibagi juga menjadi tiga. Ya, hukumnya fardu ain. Yang pertama fardu ain. Ya. Jadi ilmu yang wajib dipelajari oleh setiap individu muslim. Ya, setiap pribadi muslim wajib untuk melakukannya. Ya. Jadi harus diketahui ya, oleh seorang hamba di dalam menjalankan aktivitas ibadahnya atau aktivitas keagamaannya. Ya. Imam Ahmad pernah ditanya ya, atau pernah berkata, wa yajibu an yatluba minal ilmi ma yaqumu bihi dinuh. Wajib baginya untuk menuntut ilmu yang dengannya ia bisa menjalankan agamanya. Kemudian beliau ditanya, fakullul ilmi yaqumu bihi dinuh. Ya, bukankah semua ilmu itu dapat menegakkan agamanya? Ya. Kemudian beliau mengatakan, al-fardul ladzi yajibu alaihi fi nafsihi la budda lahu min talabi. Kewajiban yang wajib dirinya untuk melakukannya, ya, maka ia harus menuntut ilmunya. Ya. Kemudian ditanya, mithl ayyi syai', ya, seperti apa contohnya? Ya, beliau mengatakan, alladzi la yas'u jahluhu salatuhu wa siyamuhu. Yang tidak boleh, ya, yang tidak boleh dia tidak tahu, yaitu ilmu tentang salatnya dan ilmu tentang puasanya. Ya. Jadi contoh, ya, ilmu-ilmu yang wajib setiap individu muslim untuk mengetahuinya, ya, tentang dasar-dasar akidah, ya, tentang rukun Islam, ya, rukun iman, ya, tata cara sholat, ya, tata cara wudu, ya, ilmu tentang berhaji, ya. Ini semua kita wajib untuk mengetahuinya, wajib untuk mengilmuinya. Ya, maka yang sangat menjadi sangat disayangkan, ya, banyak sekali orang-orang yang ketika berumah tangga misalkan, ya, banyak di antara mereka kaum muslimin yang masih belum paham tentang fikih nikah. Ya. Banyak yang masih belum paham tentang fikih cerai, ya. Bagaimana cara menceraikan istrinya, ya. Kapan dia harus menceraikan istrinya, ya. Apa yang harus dilakukan setelah bercerai, ya.
Kemudian bagaimana cara rujuk dari perceraian? Ini kan butuh ilmu. Ya. Zaman sekarang sangat banyak sekali orang sangat mudah sekali ya melontarkan kalimat cerai kepada istrinya. Ya. Kamu saya ceraikan. Dia nggak tahu mungkin istrinya sedang haid. Ya. Kita nggak boleh menceraikan istri yang sedang haid, nggak boleh. Ya. Tunggu dia sampai suci, ya, baru boleh kita ceraikan. Ya. Kok setelah haid suci, ya, kita berhubungan dengan dia, nggak boleh kita ceraikan. Tunggu lagi sampai dia haid, kemudian suci, ya, kemudian baru boleh diceraikan. Ya. Nah, ilmunya sangat mendalam. Ya. Maka setiap seorang muslim ya, harus mengilmui ya, apa yang hendak dia lakukan. Ya, secara umum begitu. Ya. Apa yang hendak kita lakukan, ya, maka kita harus mengilmuinya. Contoh lagi, ketika seseorang hendak berdagang, ya, maka dia harus faham betul tentang ilmu perdagangan. Apa sih yang dibolehkan di dalam perdagangan? Atau apa sih yang Allah haramkan di dalam perdagangan? Ya. Jangan sampai ketika kita berdagang, ya, kita masuk dalam masalah riba atau sesuatu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita harus faham tentang ilmu tersebut. Ya. Ini yang pertama, ya. Kemudian yang kedua, ya, mubah. Ya, mubah. Jadi ilmu-ilmu yang hukumnya tidak wajib bagi kita untuk mempelajarinya. Ya. Contoh, seorang dokter, ya, dia ingin belajar bahasa Arab. Ini hukumnya apa? Boleh. Ya, hukumnya boleh. Seorang polisi ingin belajar tafsir misal, ini hukumnya boleh. Ya, enggak masalah. Atau sampai derajat sunnah, ya, disunnahkan. Ya. Akan tetapi ketika seseorang yang sering ditanya atau bahasa kitanya mufti, ya, seorang mufti, maka dia wajib untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut, misal usul fiqh, ya, kemudian usul hadis, ya, mustalahul hadis, tafsir, ya. Mereka para mufti, ya, hukumnya apa? Fardu ain bagi dirinya. Ya, bagi seorang mufti. Akan tapi fardu kifayah bagi yang lainnya. Ya, karena mereka sering ditanya. Ya, jangan sampai ketika seorang mufti, ya, ditanya, dia belum belajar tentang ilmu-ilmu alatnya, ya, ilmu nahwunya, ya, usul fikihnya. Ya, karena dia khawatir kenapa? Dia menjawab tidak sesuai dengan ilmu. Maka ya, kesesatanlah yang akan menyebar. Ya. Nah, ini. Jadi dalil-dalil yang menjelaskan ya, tentang pentingnya ilmu tadi, ya, itu terkait dengan apa? Ilmu-ilmu syariat, ya, ilmu-ilmu agama. Ya. Karena ilmu-ilmu agama itulah yang menjadi warisan para nabi. Ya, sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tuturkan, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi. Innal anbiya'a lam yuwarrithu dinaron wala dirhaman. Sesungguhnya para nabi itu tidak mewariskan dinar maupun dirham. Wa innama warrathu al-ilma. Ya, sesungguhnya mereka mewariskan apa? Ilmu. Ya. Dan dengan ilmu inilah ya yang menjadikan seseorang itu lebih takut kepada Allah, ya, lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana yang Allah firmankan ya di dalam Al-Qur'an, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah adalah dari hamba-hambanya yang apa?
yang memiliki ilmu. Artinya para ulama lah ya yang merasa takut, para ulama yang merasa takut kepada Allah. Artinya ketika seseorang belajar menuntut ilmu, kemudian tidak menjadikan dia lebih takut kepada Allah, tidak menjadikan dia lebih dekat kepada Allah, maka perlu dipertanyakan ilmunya. Perlu dipertanyakan keilmuannya. Karena Allah katakan, ulama lah yang paling takut kepada Allah. Baik, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka bukan berarti kita mengenyampingkan ilmu-ilmu dunia. Ilmu dunia sangat penting. Sangat penting sekali. Dan ilmu dunia ini bisa bernilai yang sangat istimewa ketika dilakukan atau diniatkan untuk Islam atau kemaslahatan kaum muslimin. Maka sangat luar biasa nanti pahalanya. Sebagaimana Rasulullah SAW sabdakan, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang bermanfaat bagi yang lainnya. Di antara contoh nyata Rasulullah SAW di dalam sabdanya ketika beliau menjelaskan tentang 7 golongan yang Allah naungi kelak di hari kiamat, Rasulullah menyebutkan salah satunya ada adil, imam yang adil. Rasulullah menyebutkan dunia, yaitu imam adil, yang mana ketika seorang pemimpin mampu berbuat adil, kemudian dia bisa masuk ke dalam ranah kepemerintahan, masuk, berlaku adil di sana, kemudian memberikan manfaat bagi orang banyak. Maka ketika seorang pemimpin yang berlaku adil kepada rakyatnya, kepada masyarakatnya, maka bernilai pahala yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwasanya ilmu yang wajib kita ketahui adalah tadi mengenal Allah, kemudian mengenal Nabi dan mengenal agama. Kemudian berikutnya ketika seseorang pengetahuan seseorang terhadap sesuatu itu dibagi menjadi beberapa tingkatan. Tingkatan ilmu tingkatan ilmu. Kita hapus ya. Jadi kita di dalam mengenal Allah itu harus dengan apa? Dengan ilmu. Jadi tingkatan ilmu itu ada 6. Tingkatan ilmu. Yang pertama adalah ilmu. Kemudian adzon, Kemudian yang ketiga asyak. Yang keempat al-wahm atau al-wahmu. Kemudian yang kelima al-jahlu, al-basit. Kemudian yang keenam al-jahlu al-murakkab. Murakkab pakai tasjid. Yang pertama ilmu. Apa itu ilmu? Jangan-jangan kita selama ini berbicara tentang ilmu tapi nggak tahu apa itu definisi ilmu. Jadi ilmu itu bahasa gampangnya mengetahui sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Mengetahui sesuatu dengan seyakin-yakinnya. Itu ilmu. Berarti kalau tidak yakin, itu bukan ilmu namanya. Bisa jadi di bawahnya atau abdon atau asyam. Jadi kalau kita mengetahui ilmu, mengetahui seyakin-yakinnya, kita ini
mengetahui seyakin-yakinnya. Seyakin-yakinnya. Kalau kita presentasikan yaitu 100%, yang biar gampang diingat. Ya, 100% itu ilmu. Ya, kalau adzon, ya, apa adzon? Adzon itu pengetahuannya lebih besar daripada ketidaktahuannya. Ini pengetahuannya lebih besar daripada tidak tahu. Ya. Ini lebih besar ya. Kalau kita presentasikan 75%. Ya, 75%. Ini biar gampang ingat aja ya. Kemudian asyak. Ya, asyak ini seimbang. Ya. At-taraddud baina ihtimalin ya. Pengetahuan dengan ketidaktahuannya seimbang ya. Pengetahuan seimbang ya. Tidak tahu. Nah, kalau kita presentasikan berarti berapa persen? 50 ya. 50%. Kemudian al-wahmu. Pengetahuannya itu lebih kecil ya. Berarti ketidaktahuannya lebih banyak ya. Pengetahuan berarti gini Pak ya, kecil, tidak tahu. Kemudian berapa persen? 25 ya, 25%. Kemudian al-jahlul basit. Al-jahlul basit ini adamul ilm bil kulliyah ya. Artinya sama sekali dia tidak mengetahui hal tersebut ya. Tidak mengetahui sama sekali. Tidak mengetahui sama sekali. Kalau kita presentasikan berapa? 0 ya. 0%. Kemudian kalau al-jahlul murakkab itu apa? Pengetahuannya ya, atau dia menyelisihi terhadap kebenaran ya. Menyelisihi terhadap kebenaran. Ini jahlul murakkab namanya. Apa? Minus ya. Minus al-jahlul murakkab. Jadi orang tersebut tahu apa itu hukum minum khamr, haram, tapi dia melakukannya. Ya. Orang tersebut tahu apa itu hukum sholat, ya, tapi enggak sholat. Itu namanya jahlul murakkab. Ya, menyelisih kebenarannya. Nah, di dalam kita ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, mengenal agama, itu harus dengan apa? Dengan ilmu. Gak boleh kita mengenal Allah dengan Allah, atau bahasa kita berprasangka. Gak boleh kita mengenal Nabi dengan asyak, ragu-ragu. Oh, siapa ya Nabi? Nabi saya siapa ya? Gak boleh. Nah, kita harus tahu siapa teladan kita ya. Gak boleh kita mengenal agama dengan al-wahm ya. Atau seterusnya, atau bahkan sampai naudzubillah al-jahlul murakkab ya. Selalu apa? Menyelisih kebenaran, berarti selalu bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi intinya di dalam memahami ya, mengenal Allah, mengenal Nabi, kemudian mengenal agama, yaitu dengan ilmu, seyakin-yakinnya. Ya. Ya, paham ya? Baik. Sebelum kita tutup, mungkin ada yang dipertanyakan. Artinya nilai pengetahuannya lebih dari sebatas 25%. Iya. Bisa jadi dia mengetahui. Bisa jadi, iya. Tapi dia memang tidak menjalankan. Benar. Ya mungkin bisa kita katakan ya orang-orang kafir, ya orang-orang munafik, ya mereka bisa masuk dalam kategori ini. Mereka paham Pak tentang ilmu Islam tuh, mereka kadang paham, bahkan lebih pintar daripada kita. Pengetahuan tentang Islam lebih dalam. Ya, tapi mereka nggak masuk Islam. Ini kan namanya jahlul murakkab. Ya.
Kalau bahasa dulu di pondok itu ya, guyonan di pondok ya, apa? Bodoh kuadrat ya. Bodoh kuadrat itu jarul murakkab. Ya. Ada lagi, Pak? Wadah. Ya, itu ada pada dalam warga ada 3 perkara yang ditanyakan. Setelah itu dapat nikmat atau azab. Itu perkara yang lain seperti yang buang air kecil tidak, cebol. Pada saat kapan itu masalah itu menimpa kita itu? Allah alam ya, secara umum ya, ketika kita di dalam kuburan, ya, ketika di alam barzakh ya, yang pertama sekali yang kita dapatkan itu adalah fitnatul qabr tadi ya, pertanyaan-pertanyaan dari malaikat ya, 3 pertanyaan tersebut ya. Kemudian ketika kita ya bisa menjawab ya pertanyaan tersebut ya, maka kita akan mendapatkan apa? Naimul qabr, nikmat kubur. Allah alam di dalam nikmat kubur di kuburan nanti apa? Ada sebuah cerita ya. Seorang syekh pernah bercerita di dalam ceramahnya, pernah dilihat di YouTube ya, di daerah Damaskus ya. Ada seorang penggali kubur ya, penggali kubur. Ini santri kita sudah dapat semua nih cerita ini. Seorang penggali kubur ya. Tiba-tiba ada seorang wanita datang ya, datang kepada penggali kubur. Wahai penggali kubur, tolong galikan kubur. Ada yang meninggal ya. Kemudian digali kubur ya, datanglah si mayit ya. Kemudian ketika diletakkan ya oleh si penggali kubur tadi di dalam liang lahat tadi ya, tiba-tiba si penggali kubur tadi pingsan ya, pingsan. Kemudian ketika bangun siuman, ditanya, "Loh, ente kenapa pingsan?" Ya. Kemudian dia menjelaskan apa kejadian ketika di liang lahat tadi. Tadi saya melihat ya 2 malaikat datang mengambil ya, mayat tersebut ya. Kemudian dibukakan kepada dia taman-taman dari taman surga ya. Lantas dia pingsan tadi, nggak kuat ngelihatnya ya. Ini kejadian pertama. Kemudian selang beberapa bulan lagi datang ibu-ibu yang sama, minta digalikan kuburan lagi ya, digalikan kubur. Datang si mayat ya. Ketika hendak memasukkan ya si mayat ke dalam liang lahat tadi ya, kejadian 2 bulan yang lalu sama ya, terjadi lagi ya. Dia melihat 2 malaikat kemudian datang ya, membawa si mayat tadi ya, dan dibukakannya ya taman-taman dari taman surga ya. Tapi untuk yang kedua tidak pingsan ya. Tapi orang lain nggak peduli ya tentang kejadian tersebut. Kemudian si penggali kubur setelah selesai ya, dia menemui ibu tadi ya. Siapa 2 orang yang pernah saya kuburkan itu siapa? Yang pertama dulu ya, keduanya adalah anak saya. Yang pertama adalah tukang kayu ya, tukang kayu yang mana hasil dari jualan kayunya kan untuk saudaranya ya, yang menuntut ilmu ya. Dan yang kedua adalah seorang penuntut ilmu ya. Dua-duanya mendapat apa? Ya, taman-taman surga, kenikmatan-kenikmatan di alam kubur ya. Lantas kemudian ya, si penggali kubur ini datang ke sebuah masjid ya, yang berada di Damaskus ya, untuk belajar ilmu agama di sana. Dan subhanallah, sekarang beliau menjadi orang yang terkenal. Siapa namanya? Ada yang masih ingat? Nah, Muhajirin. Siapa? Syekh Muhammad Al-Haffar ya. Syekh Muhammad Al-Haffar. Syekh Muhammad Al-Haffar. Al-Haffar ini apa artinya? Julukan ini. Al-Haffar artinya menggali kubur. Ini kisah nyata, Pak. Walaupun
seolah apa? Kayak nggak masuk akal. Tapi ini kisah nyata. Beliau sekarang menjadi ya, salah satu syekh kibar ya di Damaskus. Ya, beliau sendiri yang cerita. Ya, jadi yang cerita tentang hal tersebut tadi ya adalah anak dari ayah dan atau syekh ini. Jadi syekh ini belajar ya. Ya, belajar dari seorang syekh ya. Nah, kemudian anaknya tadi ya menceritakan tentang ini. Jadi ini kisah nyata. Jadi intinya ya ketika di alam barzakh, ketika di kuburan nanti ya Allah alam bentuk-bentuk kenikmatannya bagaimana ya. Tapi yang jelas ya taman-taman surga itu dibukakan bagi kita ya, disediakan buat kita bagi yang mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya. Adapun mereka yang tidak mampu menjawabnya ya naudzubillah pasti akan disiksa. Tapi bentuk siksanya ya Allah alam secara umum ya di dalam hadis diriwayatkan bahwa dia itu dipalu ya atau dipukul dengan sesuatu yang terbuat dari besi ya oleh para malaikat ya, Allahu a'lam. Baik, cukup ya. Baik, aku qouli hadza. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astaghfiru minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.